Oke, di video ini kita akan melanjutkan mengelola dari klaster Kubernetes kita di AWS EKS. Klaster kita sudah aktif ya. Di sini kita ke tab resources. Kita punya pod di workloads. Pod itu Core DNS ya, yang pluginnya atau add-onnya kita aktifkan saat melakukan instalasi. Tapi statusnya masih pending ya, karena komputasinya itu belum ada ya. Node-nya belum ada, node groupnya juga, ataupun Fargate profilesnya belum ada. Jadi di sini kita akan menambahkan compute-nya atau worker node-nya ya, kalau di istilah cluster Kubernetes-nya. Di compute, kemudian di node group, kita akan menambahkan node group. Kita kasih nama node group standby. Ini terserah aja ya namanya. Node groupnya bisa kita buat nanti lebih dari satu. Di sini kita juga perlu membuatkan role ya. Jadi kita akan create new role. Juga kita menggunakan atau mengikuti saran dari EKS-nya atau dari AWS-nya ya. Ini permission yang diperlukan. Container registry read only, kemudian CNI policy, worker node policy, dan container registry public read only. Kita create role-nya, kemudian langsung terpilih ya yang baru kita buat. Jika ingin menggunakan launch template, kita menggunakan launch template, tapi di sini kita belum ada template-nya. Kita tidak gunakan. Kalau ada label ya, misalnya untuk label ini dia misalnya environment, misalnya untuk yang di sini ini untuk staging ya. Jadi staging kita akan taruh misalnya di sini. Nah, untuk tense ini semacam kunci ya, untuk agar kita bisa mengelompokkan pod atau deployment kita itu di tense ini, di node ini. Jadi kita semacam memberikan kunci lah ya. Jadi yang punya kunci saja yang bisa nanti di-deploy di node ini ya. Kalau tidak memiliki kunci ini, maka dia tidak bisa atau tidak boleh dibuat di sini. Ini sementara kita kosongkan saja. Kita tidak pakai ten, dan tag-nya ini mungkin kita kasih nama juga project training ya. Ini juga bisa lebih dari satu ya. Environment, itu dia kelebihannya. Environmentnya staging. Oke. Next, kita menggunakan sesuai saran ya, Amazon Linux 2023 standar ya, AL 2023 x86 standar. Jadi ini sebagai OS yang akan dipasang ya di workernya. Jadi nanti kita akan dibuatkan VM atau VPS ya, yang sudah dikonfigurasi sedemikian rupa dengan pilihan kita ini. Jadi dengan Amazon Linux OS-nya. Kita akan menggunakan Spot Instant ya supaya lebih murah. Dan instant type-nya T3 medium, ini bisa kita pilih yang lain ya. Di sini ada informasinya. Memori, CPU, kecepatan, max external network interface-nya, dan max IP 18 ya. Ini artinya nanti di dalam worker ini cuma boleh maksimal 18 IP. Jadi podnya atau aplikasi yang boleh ada di VM atau worker ini tuh hanya kurang dari 18 ya, karena nanti IP-nya tidak akan cukup. Disk size-nya 20 GB cukup ya, karena biasanya kita tidak menyimpan log atau menyimpan storage-nya di worker node-nya ini. Disarankan 2 ya, di share 2, minimum 2, maksimum 2.
Ini boleh kita desire-nya 1 dulu ya, minimum juga 1, maksimalnya 2. AWS auto scaling group warm pool tidak kita centang ya. Maksimum unavailable kalau misalnya ada penurunan atau kenaikan node group ya, nanti misalnya kita menggunakan auto scale, cluster auto scaling maksudnya ya, jadi node-nya bisa bertambah atau berkurang. Kemudian ini kita defaultkan 1 node, strateginya default. Kemudian auto repair configuration tidak kita enable ya. Oke, next lagi select subnetnya. Ingat ya, kita menggunakan 2 subnet, 3A dan 3B ya. Zona A, zona 3A dan zona 3B. Next lagi, ini dia reviewnya. Kita belum menggunakan tense ya. Oke, kita create. Sedang proses pembuatan, kita cek sekarang di compute-nya. Kita sudah ada node group ya. Masih creating, namanya node group standby. Harapan kita 1 maksimal bisa 2 node ya, atau 2 VM. Kita cek di resource, apakah sudah berhasil? Masih pending ya. Biasanya harus aktif dulu di sini. Masih creating node group kita. Belum tersedia ya. Tadi kita menggunakan tipenya spot instant ya. Jadi spot instant ini bisa suatu saat di take out oleh AWS, tapi kita akan request spot instantnya lagi. Ini sebenarnya cara untuk sedikit menghemat biaya worker node-nya ya. Jadi kita akan dikenakan charge sebanyak node worker yang akan kita gunakan. Selain dari klasternya sendiri ya, yang tadi biayanya adalah per bulan ya. Di video sebelumnya kita akan bayar klaster EKS-nya per bulan, dan untuk workernya itu sebanyak yang kita gunakan. Masih belum. Oke, sudah tersedia ya isi itu kita sekarang cek lagi di resources. Oke, sudah kelihatan ya. Tadi core DNS kita pending ya. Ini sekarang sudah running, artinya dia sudah berjalan ya. Ini ada, apakah sudah ada deployment ya? Core DNS ini saja 2 ready ya, sesuai yang diinginkan di port ini. Demikian cara kita menambahkan node group ya. Ini bisa kita tambahkan lagi juga untuk keperluan tertentu, atau misalnya khusus kita bisa tambahkan menggunakan spot instant ataupun on demand ya. Oke. Sip, kita lanjutkan di video selanjutnya. Sampai jumpa.